Kuigang, aku sudah melihat melalui hidup dan mati. Ilusi kamu tidak bisa mempengaruhiku. Qionggao, meskipun kamu telah melalui latihan selama 124.000 kalpa, dan telah mencapai tubuh emas 10 sang. Tapi aku adalah jurang kegelapanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai dunia. Asalkan hatimu muncul sedikit ketakutan, kamu akan berubah menjadi abu. Kuigang, jangan buang-buang waktumu. Aku mewakili keadilan dan cahaya, bagaimana bisa tercemar oleh kegelapan? Meskipun kamu pernah menjadi separuh diriku. Tapi sudah sejak ribuan kalpa yang lalu, aku meninggalkanmu. Kecuali kamu menumbuhkan niat baik, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Dalam latihan, pernah mengalami penderitaan dan kesulitan. Bukankah seharusnya sudah lama dilupakan? Tapi mengapa kamu masih begitu keras kepala, menyimpan dendam? Bahkan dalam kegelapan bisa berubah secara ajaib. Membentuk diriku yang lain. Kuigang, meskipun kamu seperti diriku, memiliki kekuatan yang tak terbatas, tapi tidak akan pernah bisa masuk ke dalam cahaya. Bukankah ini menyedihkan? Kekerasan hatimu terhadap kebencian membuatmu meninggalkan tubuhku. Tapi tidak bisa mendapatkan tubuh di 3 dunia. Apakah kamu akan selamanya mengembara seperti roh di antara 3 dunia? Apakah kamu akan selamanya hidup dalam kegelapan? Lepaskan niat jahat dan kebencian, kembalilah ke dalam tubuhku. Kamu akan kembali ke dalam cahaya, aku bahkan akan berubah menjadi debu. Tidak akan pernah menjadi orang munafik sepertimu. Kuigang memiliki kekuatan besar. Jika dia tidak menumbuhkan niat baik, pasti akan menimbulkan malapetaka di masa depan. Taois tertinggi, Anda adalah sumber tahu dan leluhur semua dewa. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Mungkin semuanya harus mengalir secara alami. Dan sekarang, para dewa di surga telah dinobatkan. Semua hukum kembali ke asalnya, para dewa berdiskusi bersama. Tuan Qionggao, dengan kebajikan dan kekuatan besar, dipilih secara umum sebagai Kaisar Langit yang baru. Gelarnya adalah Kaisar Giok Agung Langit Tinggi Suci. Dua Xian Qionggao. Para dewa menyukainya. Qionggao, apa kebajikan dan kemampuanku untuk berani menduduki posisi ini? Ini adalah takdir dari semua hukum, bukan kekuatan dewa atau suci manapun yang bisa melakukannya. Yang mulia Kaisar Giok harus menerima dengan senang hati, tidak boleh melanggar keharmonisan langit. Kalau begitu Qionggao menerima dengan rasa malu. Silakan Yang Mulia Kaisar Giok ikut hamba tua ke platform pemujaan di langit ke-33 untuk menerima penobatan. Baik. Baroninnya kamu makhluk jahat berbuat langsung. Kaisar Giok yang penuh belas kasih membimbing orang bodoh, memang benar-benar suci langit tinggi. Pemimpin kerajaan dewa, kepala dari semua dewa. Di masa depan pasti akan menjadi bencana besar. Binatang jahat, kau telah membunuh banyak nyawa. Kapan kau akan bertobat?
Pergi. Hamba-hamba menyambut Yang Mulia Kaisar Jade. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Tidak usah berlebihan. Terima kasih, Yang Mulia. Kau telah membunuh dan berdosa besar. Seharusnya kau dihukum mati. Tapi aku mempertimbangkan usahamu bertapa selama ribuan tahun, hasil dari energi alam semesta. Jadi, aku akan memberimu kesempatan. Maukah kau bertobat dan berbuat baik? Dengan senang hati bertobat dan berbuat baik. Baiklah kalau begitu. Hari ini aku mengangkatmu sebagai Dewa Pelindung Kereta Suci Langit, bertanggung jawab atas iring-iringanku. Panjang umur Yang Mulia, panjang umur. Lagi, kau telah menelan bunga teratai hitam yang diubah oleh Kuigang. Di dalam perutmu. Ini akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Apa? Dia menelan bunga teratai hitam itu? Kuigang akan memanfaatkan kekuatannya untuk berubah kembali. Di masa depan, ini bisa menjadi bencana besar. Apakah Taois tertinggi punya cara untuk mengatasinya? Tai Yi, bagaimana pendapatmu? Jika bunga teratai hitam itu bisa dikeluarkan dari perutnya dan dihancurkan dengan kekuatan besar, mungkin kita bisa mengatasi masalah ini. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Murid pertamaku, Aina Fa, adalah salah satu yang paling terampil di dunia. Dia tidak hanya ahli dalam berbagai perangkap dan mekanisme, tapi juga ahli dalam pengobatan. Jika ini diserahkan padanya, pasti aman. Di mana Aina Fa sekarang? Tempat latihannya ada di Gunung Yinwu, jauh di tengah Danau Dongting. Dalam situasi ini, kita harus mencobanya. Jika Kuigang berubah, maka akan terjadi kekacauan besar di 3 dunia. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Hamba segera memerintahkan Aina Fa untuk bersiap. Kita akan bertindak malam ini. Aina Fa. Taois tertinggi sepertinya tidak menyukaimu.
Aku di sini. Apakah kau yang berbicara di sana? Ya. Kau. Siapa kau? Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah Taois tertinggi sangat tidak menyukaimu? Harus dikatakan aku terlalu banyak hal lain, tidak bisa fokus bertapa. Sekarang bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Aku adalah burung gagak. Aku hanya utusan. Tuanku yang mengutusku. Siapa tuanku? Apakah kau akan melakukan operasi pada Merak? Untuk mengeluarkan bunga teratai hitam yang diubah oleh Kuigang? Kamu sepertinya tahu segalanya. Tuanku meminta bantuanmu. Bantuan apa? Aku belum tahu siapa tuanku. Kamu akan segera bertemu dengannya. Dewa, biar hamba yang bertindak. Xingfeng, bagaimana kabar Senior Ainafa? Dewa Tao menunggu laporan. Sebentar lagi selesai. Sudah selesai, Senior. Katanya kamu adalah Dewa Pedang nomor 1 di 3 dunia. Memang tidak mengecewakan. Guru bilang, setelah mengambil bunga teratai hitam, segera kembalikan padanya. Cepat pergi. Baik. Dua. Kamu, siapa kamu? Siapa aku? Bukankah kamu baru saja bertemu denganku? Kamu Kuigang. Ya, aku Kuigang. Kuigang menipu Ainafa dengan perubahan wujud. Bunga teratai hitam ini bukan bunga teratai jiwanya. Kita tertipu.
Akhirnya dia berhasil berubah wujud lebih awal. Merak dan Ainada adalah korban pertama. Aku minta maaf pada mereka. Aku terlalu meremehkan kekuatan Kuigang. Sekarang dia bisa mengendalikan semua kekuatan jahat di dunia. Tapi dia belum bisa muncul di 3 dunia. Sejak Kuigang berubah wujud, takdir sudah terbentuk. Bencana mungkin terjadi 500 tahun kemudian. Saat itu kekuatannya berada di puncaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Aku terlalu ceroboh. Ini bukan salahmu. Kekuatan Kuigang luar biasa. Jika dia tidak memiliki niat baik, bahkan kita hanya bisa menahannya. Tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Tapi sekarang kita bahkan tidak bisa menahannya lagi. Jika takdir sudah ditentukan, biarkan saja mengalir. Xiongao. 500 tahun lagi aku akan kembali. Kuigang Fa Zu datang. Dewa kalian datang. Kuigang Fa Zu datang. Dewa kalian datang. Aku adalah tuanmu, dewa kalian. Aku bisa memberikan tubuh, memberikan jiwa. Zegera temui Fa Zu. Terima kasih Fa Zu. Hamba berterima kasih pada Fa Zu atas pemberian tubuh. Hidup ini akan selamanya mengikuti. Siap berkorban jiwa raga. Pengkanlah. Xie Fa Zhu. Mulai hari ini, kau akan disebut sebagai pelindung jubah hitam. Xie Fa Zhu memberikan nama. Namamu adalah Yingyao. Xie Fa Zhu memberikan nama. Dunia Asura adalah celah di antara 3 dunia, selain roh jahat dan iblis. Tidak ada dewa yang bisa bertahan di sini, benar sekali. Kami semua tidak diterima di 3 dunia, disebut sebagai iblis oleh para dewa. Karena itulah kami bersembunyi di dunia Asura. Aku adalah manifestasi dari sisi gelap. Kaisar Kyok, Maha Suci Quantian. Karena itu, aku hanya memiliki jiwa tanpa tubuh. Justru karena alasan ini, aku bisa datang ke dunia Asura. Hari ini, berkat kemurahan hati Fa Zhu, aku bisa mendapatkan tubuh. Mulai sekarang, kami bersumpah untuk mengikuti Fa Zhu, maju ke medan perang tanpa ragu. Kaisar Giok palsu dan munafik,
Pantaskah dia menjadi penguasa langit dan bumi? Tujuan kami adalah menyerang 3 dunia. Membunuh Kaisar Giok dan merebut surga. Apa kau pikir kami tidak bisa melakukannya? Hamba tidak pernah berpikir bisa muncul di 3 dunia. Mulai hari ini, kalian akan menyembahku dan menuruti semua perintahku. Hamba patuh, suatu hari nanti. Aku akan memimpin kalian menyerang 3 dunia dan merebut surga. Namun yang paling penting sekarang adalah aku harus segera mendapatkan tubuh. Bagaimana Fashu bisa mendapatkan tubuh? Cara termudah adalah menerima persembahan darah murni dari dunia manusia. Membutuhkan energi pria dari 999 pria. Darah murni dari 999 pasang anak laki-laki dan perempuan. Serta energi wanita dari 999 wanita. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Pria, wanita, dan bayi adalah milik dunia manusia. Kalian tidak familiar dengan dunia manusia, jadi tidak tahu untuk mendapatkan ini. Kita butuh bantuan dari makhluk halus. Turun ke dunia manusia untuk mengambilnya, tapi Fashu. Di mana kita bisa menemukan bantuan? Di istana Tsongwa Surga. Tertahan banyak monster kuno. Makhluk-makhluk ini pernah turun ke dunia manusia tanpa izin. Mengacaukan dunia manusia, lalu ditangkap oleh dewa. Dan dipenjara di istana Songhua. Asal bisa menyelamatkan 1 atau 2 dari mereka. Segalanya akan lebih mudah, Fashu tahu. Meskipun para dewa tidak bisa masuk ke dunia Asura. Tapi dengan kekuatan kami juga tidak bisa masuk ke 3 dunia. Aku tentu tahu ini. Tapi jika aku bersama kalian, kalian bisa masuk ke 3 dunia dengan mudah. Hamba bingung, tadi Fashu bilang Anda juga tidak bisa masuk ke 3 dunia. Saat ini aku belum memiliki tubuh, memang tidak bisa masuk ke 3 dunia. Namun, aku bisa menggunakan tubuh kalian. Dengan kata lain, merasuki kalian untuk masuk ke 3 dunia. Benar, sekarang aku berwujud air. Merasukimu adalah pilihan yang tepat. Selain itu, kita juga perlu merekrut beberapa sekutu di antara para dewa di surga. Ini bukan hal sulit, serahkan saja padaku. Kamu terlihat panik. Kamu siluman apa? Berani-beraninya masuk ke kediaman bintang Wude. Tidak, kamu salah. Aku bukan siluman, aku utusan. Utusan? Utusan apa? Apa yang baru saja kamu mimpikan? 100 tahun lalu, kamu menciptakan kasus palsu dan membunuh naga Sungai Kuning. Hingga kini, arwah naga Sungai Kuning masih terkurung di Yanjie dan tidak bisa bereinkarnasi. Ini. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu jauh lebih banyak dari ini. Tahu tidak, di dunia ini ada hutang ada bayar. Jangan pikir perbuatanmu tidak ada yang tahu. Lalu kamu bisa bebas begitu saja. Mungkin saatnya membayar akan segera tiba. Siapa sebenarnya Anda? Kalau bisa masuk ke rumahku, mungkin tidak akan melaporkan kejahatanku sebagai bintang Wude kepada Kaisar Giok, kan? Bintang Wude memang bijaksana. Lalu, apa tujuan kedatangan Anda malam ini? Tuanku sudah lama mendengar nama bintang Wude dan ingin berkenalan. Itulah sebabnya aku diutus sebagai utusan untuk menemui bintang. Siapa tuanku Anda?
Kamu baik, sangat baik. Asal kamu mengikutiku, semua ini akan jadi milikmu. Saat hutang dosamu harus dibayar, aku akan memberitahumu cara menghindarinya. Kamu pasti akan selamat. Boleh tahu nama Dewa Agung? Panggil saja aku Kuigang Fashu. Lalu, Fashu Kuigang yang begitu dermawan. Mau aku melakukan apa? Menjerti? Fashu Kuigang ingin aku melepaskan monster kuno, Shen Jiuying, dan kalajengking raksasa ke dunia. Aku tahu. Bintang Wuda bertanggung jawab atas keamanan surgawi. Penjara monster kuno, Istron Zonghua, adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Benar, tapi Fashu juga harus tahu, pintu istana Zonghua ada mantra Sun King, dan monster-monster kuno itu dikurung dalam Zangka Bezi Esxuanxian. Bagaimana mungkin dewa kecil berani melepaskan mereka secara terang-terangan? Ini semua sudah aku ketahui. Jika suatu hari kerajaan langit kacau, apakah kamu akan punya kesempatan untuk melakukan ini? Jika Kuigang benar-benar bisa menciptakan kekacauan di langit, maka dewa kecil punya cara untuk melepaskan Shen Jiuying dan Zhu Xie. Bagus, sangat bagus. Suatu hari, ketika aku kembali ke kerajaan langit, kamu akan menjadi Xuan Tian Gao Kue Wu Sheng Tianzun. Terima kasih, Kugang Fatsu. Apa yang terjadi ini? Seekor ular raksasa sebesar gunung tiba-tiba menyerang kerajaan langit. Dari mana datangnya siluman berani seperti ini? Santan Hai Hui Jasen. Hamba Ada, segera pimpin pasukan langit untuk menangkap penjahat ini. Hamba Patu. Anggeriji, Singgrima, Fanggritu, Surishu, ikut aku bertempur. Siap. Dari mana datangnya siluman berani berbuat onar di langit? Serang. Wah. Ini adalah mantra 5 petir Kaisar Jade, para dewa. Siluman ini kuat, mari kita serang bersama.
Serang! Terima kasih atas pertolongan Sing Jun. Pergi ke tepi sungai Ruo di dunia Asura. Timui Kugang Fatsu. Aku sudah mencabut mantra Sun King di depan pintu Chonghua Palace. Kalian segera pergi. Budi Sing Yun Pehsi. Apa? Caper. Benar. Guru hamba, 4 bintang hari dan ratusan tentara langit bertempur. Awalnya kami pikir bisa menangkap si raksasa dengan mudah. Tapi siluman ini sangat kuat, memiliki kemampuan luar biasa. Terutama kemampuannya mengeluarkan 5 petir dan naga api. Itu adalah mantra 5 petir yang hanya kaisar yang tahu. Kami tidak bisa mengalahkannya. Tapi entah mengapa, setelah beberapa saat bertarung, siluman itu pergi sendiri. Kemana dia pergi? Ke timur. Menurut hamba, siluman sebesar ini, mungkin hanya Laut Timur yang bisa menampungnya. Laut Utara Guisu adalah tempat semua sungai bertemu, sangat dalam. Di dalamnya banyak siluman kuno dan makhluk jahat. Ular raksasa ini mungkin berasal dari Guisu. Kaisar bijaksana. Kamu bilang ular raksasa ini bisa menggunakan mantra 5 petir? Benar. Hamba dan 4 bintang hari melihatnya langsung. Tidak mungkin, mustahil. Mantra 5 petir adalah ilmu rahasia kaisar. Bagaimana mungkin siluman biasa bisa menggunakannya? Yang mulia, putra mahkota ketiga benar sekali. Ini adalah apa yang kami lihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada kebohongan. Hamba melapor, Yang Mulia, saat ular raksasa menyerang surga tadi. Gerbang istana Chonghua tiba-tiba terbuka. Makhluk purba beracun naga Shen. Sepet ajaib Jiwing, kalajengking raksasa. 3 makhluk itu lolos ke dunia manusia. Apa? Benar. Shen, Jiwing, dan kalajengking raksasa adalah makhluk purba. Naga Shen ahli dalam menciptakan ilusi untuk menjebak manusia dan hewan. Mirage atau Fata Morgana adalah kekuatan racunnya. Dia ditangkap oleh Raja Yu saat mengatasi banjir. Jiwing adalah roh jahat dari energi negatif yang merusak dunia manusia. Dia ditangkap oleh Hui pada masa Kaisar Xiaohao. Kalajengking raksasa adalah gabungan energi Yin Yang yang melahirkan siluman. 500 tahun lalu, dia ditangkap oleh San Wukong. Saat perjalanan ke barat, 3 siluman ini sangat kuat, licik, dan penuh tipu muslihat. Mereka turun ke dunia manusia untuk berbuat onar, sangat mengkhawatirkan. Istana Chonghua dijaga ketat dengan jimat dari Dewa Tao. Bagaimana mungkin gerbangnya tiba-tiba terbuka? Lagi pula, makhluk purba dikurung dalam kandang bezi es Xuanxian. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan diri dari tempat penahanan? Pasti ada yang tidak beres. Dievaye. Yang Mulia, kau bertugas menyelidiki ini sampai tuntas. Hamba Patu. Yang Jian, Dewa Xiansheng dari Guankou, memimpin pasukan untuk melindungi Yang Mulia, menunggu di luar. Yang Mulia, hamba Yang Jian mendengar surga, kacau dan diserang. Segera memimpin pasukan untuk melindungi Yang Mulia. Xiansheng setia dan bekerja keras, terima kasih. Hamba tidak berani
Dewa Lei Sheng Puhua dari Jiutian Yinyuan. Dan Kaisar Zhenwu Utara memimpin pasukan, menunggu di luar. Silakan Dewa Lei Sheng Puhua dan Kaisar Zhenwu masuk. Yang mulia, hamba datang untuk melindungi setelah mendengar serangan siluman. Terima kasih atas kerja keras para dewa. Siluman ini sangat kuat. Bahkan menguasai mantra 5 petir yang mulia. Sangat mengejutkan. Yang mulia, asal-usul siluman ini bagaimana? Seekor ular raksasa, tidak diketahui dari mana asalnya. Menurut hamba, yang bisa menggunakan mantra 5 petir, yang mulia pasti bukan makhluk biasa. Apa maksudmu? Surga dijaga oleh 5 lapis pertahanan sejak Yun Mengze. Lapis terakhir adalah gerbang selatan yang dijaga oleh 4 Raja Langit dan 4 Jenderal Surga. Bagaimana ular raksasa ini bisa menghindari 5 penjaga ini dan langsung menyerang istana surgawi? Paduka tidak merasa aneh? Makhluk ini bisa datang dan pergi sesuka hati. Bahkan menguasai mantra 5 petir Kaisar Giok. Ini membuktikan bahwa kekuatan makhluk ini jauh melampaui dewa biasa. Bahkan kita yang termasuk dewa tingkat 1 tidak bisa menandinginya. Di dunia bawah ternyata ada makhluk sehebat ini. Paduka tidak merasa aneh? Maksudmu, dia bukan makhluk dari dunia bawah? Benar. Lalu siapa ular raksasa ini? Siapa ular raksasa ini tidak penting. Yang penting siapa tuannya. Tuan? Menurut hamba, ular raksasa ini tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Pasti ada yang mengendalikannya, jadi kita harus cari dalangnya. Masuk akal. Xian Shang. Apakah tidak mungkin makhluk dunia bawah bisa mencapai kekuatan seperti ini? Makhluk dunia bawah dengan kekuatan sepertiku saja tidak ada. Apalagi yang setara Kaisar Giok. Paman begitu yakin? Jika kau tidak percaya, bisa mencobanya. Kekuatan paman sangat hebat, mana berani aku tidak percaya. Baru saja Dewa Nezha berkata, ular raksasa itu menuju ke timur, mungkin ke Laut Timur. Yang Jian, Nezha, hamba siap. Kalian berdua bawa pasukan surgawi. Cepat ke Laut Timur, bekerja sama dengan Raja Naga untuk menyelidiki. Harus ketahui asal-usul makhluk ini. Hamba patuh. Paman. Bagaimana Xiaolang? Ada temuan dari pasukan depan? Aku baru tanya komandan pasukan depan, Hui Mulang dan Ang Riji. Tidak menemukan apa-apa. Ular bersisik itu, seperti menguap dari dunia surgawi. Hilang tanpa jejak. Paman memikirkan apa? Ular raksasa itu hanya makhluk jahat, tidak perlu dikhawatirkan. Aku pernah hadapi makhluk lebih besar dan ganas. Yang mengkhawatirkan adalah siapa yang menggunakan mantra 5 petir. Yang menggunakan mantra 5 petir adalah ular bersisik itu. Tidak, sama sekali tidak. Kenapa paman begitu yakin? Mantra 5 petir adalah teknik sakti unik Kaisar Giok. Diperoleh setelah 30.000 tahun latihan keras. Kekuatannya tak tertandingi. Ular itu apa bisa menguasainya? Bagaimana mungkin menguasai teknik unik Kaisar Giok? Tapi aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di atas kepala ular naga itu, muncul mantra 5 petir. Coba pikir lagi, bahkan jika benar Kaisar Jade yang mengajarkan mantra ini. Dari segi pembelajar, tanpa tubuh yang telah dilatih selama 30.000 kalpa, sama sekali tidak mungkin bisa melakukannya. Sedangkan ular itu hanya berlatih selama 10.000 tahun, biasa saja. Bagaimana mungkin ia menguasai mantra sehebat ini? Maksud paman guru adalah pasti ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan, yang mengendalikan ular raksasa itu. Dan makhluk ini, kekuatannya hampir setara dengan Kaisar Jade. Setara dengan Kaisar Jade? Benar.
Jika makhluk ini masuk ke 3 dunia, mengacaukan surga dan dunia manusia. Jangan katakan kita. Bahkan Kaisar Jade pun mungkin tidak bisa menghentikannya. Inilah yang paling menakutkan dan yang paling kukhawatirkan. Paman Guru, kurasa kau terlalu berlebihan. Masih adakah orang di dunia ini yang kekuatannya setara dengan Kaisar Jade? Sebelum ini, pernahkah kau melihat seseorang menggunakan mantra 5 petir? Dewa Agung Xiansheng Haihui, kita sudah sampai di Laut Dongying. Pasukan naga laut dari Raja Naga 4 Laut sudah tiba. Xiao Lang, segera atur pencarian, jangan lewatkan sedikit pun petunjuk. Ikuti aku. Terima kasih atas pertolongan Guru Agung Kuigang. Kami rela mengikuti Guru Agung, bahkan berkorban nyawa sekalipun. Kalian berasal dari zaman kuno dan memiliki kekuatan yang hebat. Beberapa pernah melawan Kaisar Kuning Shao Hao. Beberapa melawan Yu yang agung yang mengendalikan banjir. Dan beberapa melawan Dewa Hou Yi, sang pahlawan sejati. Terima kasih atas pujian Guru Agung. Pengganlah. Hari ini, aku akan mengutus kalian turun ke dunia sebagai siluman. Tugas utama kalian adalah menggunakan ilmu sihir untuk mengumpulkan semua siluman di dunia. Menangkap pria, wanita, dan bayi. Masing-masing sebanyak 999 orang. Total 3.996 orang. Lalu bawa mereka ke dunia Asura. Aku akan menghisap energi yin-yang dari pria, wanita, dan bayi itu. Sehingga bisa cepat membentuk tubuh fisik. Saat itulah aku akan memimpin kalian menyerang 3 dunia. Masuk ke surga, menghancurkan Kaisar Jade, dan mencapai tujuan besar kita. Begitu rupanya. Guru Agung, tenang saja. Ini hal yang mudah bagi kami. Jangan meremehkan. Kaisar Jade pasti tidak akan diam saja. Dia pasti akan mengirim dewa-dewa besar untuk mencari jejak kalian. Kalian harus berhati-hati. Ya, Shen Shan ahli dalam perubahan dan menguasai ilmu penggoda. Ditambah lagi, dia sangat cerdas dan bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Untuk misi turun ke dunia ini, aku menyerahkan semuanya padamu. Jiu Ying dan Zhu Xie akan membantumu. Terima kasih atas kepercayaan Guru Agung. Kami akan patuh pada perintah Guru Agung. Kalian segera turun ke dunia dan bertindak. Cepat kumpulkan jumlah 3.996. Jangan sampai tertunda atau terhambat. Tenanglah, hukum leluhur. Apa? Tidak ada jejak? Benar. Hamba bersama Dewa Laut Haihui, Nuoza, dan Raja Naga 4 Lautan. Memimpin armada langit dan laut, menyisir semua pulau Guisu dan laut dalam. Tidak menemukan jejak ular raksasa. Ini sungguh aneh. Kemana lagi pencuri ini bersembunyi? Hamba sudah pernah mengatakan, siluman ini pasti bukan makhluk dunia biasa. Jika seorang siluman tidak ditemukan di dunia, di mana lagi dia bisa berada? Dunia Asura. Tidak mungkin. Dunia Asura adalah tempat berkumpulnya roh jahat dan siluman raksasa. Setiap dewa yang masuk akan langsung kehilangan kekuatan. Tapi menurut yang hamba ketahui, meski para dewa tidak bisa masuk ke dunia Asura, siluman dan makhluk raksasa dari dunia Asura juga tidak bisa masuk ke 3 dunia. Hamba rasa ini tidak sesederhana itu. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan. Apakah ada dewa yang kekuatannya melebihi hamba? Tianzun Guntur dan Kaisar Zhenwu yang menjadi siluman di dunia Asura? Tentu ada. Yang dimaksud Daozu adalah Kuigang. Kuigang setelah berubah wujud tidak memiliki tubuh fisik. Hanya bisa masuk ke dunia Asura dalam bentuk air atau pasir. Dengan kekuatan Kuigang menempel pada siluman dunia Asura, dia bisa dengan mudah masuk ke 3 dunia. Benar-benar. Hamba heran, bagaimana ular raksasa itu bisa menggunakan mantra 5 petir.
Ternyata Kuigang yang mengendalikannya dari belakang. Dan hamba bisa memastikan, 3 siluman kalajengking raksasa yang melarikan diri dari istana Chonghua, Shen Jiuying dan 3 siluman kalajengking raksasa juga terkait dengan Kuigang. Paman guru benar-benar tepat. Ternyata ada yang kekuatannya setara dengan Kaisar Giok. Kapan hamba pernah salah? Mohon Yang Mulia membuka mata kebijaksanaan untuk mengamati seluruh langit. Baik. Sudah tidak terlihat lagi jejak Kuigang. Hamba hanya melihat Shen Jiuying dan 3 siluman kalajengking raksasa sedang beraksi di dunia manusia. Hamba mengerti, ini adalah strategi mengalihkan perhatian. Bagaimana caranya mengalihkan perhatian? Baginda, dengan situasi Kuigang saat ini, bagaimana cara tercepat untuk mendapatkan tubuh fisik dan memasuki 3 dunia? Jika Kuigang benar-benar berniat seperti itu, maka dia pasti akan menggunakan jalan jahat. Kaisar Langit adalah penguasa tertinggi 3 dunia. Tidak peduli jalan dewa atau jalan jahat, tidak akan luput dari pengawasannya. Menurut pendapat Baginda, jika Kuigang ingin cepat mendapatkan tubuh fisik, ilmu hitam apa yang bisa membantunya mencapainya? Itu adalah metode kejam yang ditinggalkan sejak zaman kuno. Dengan 999 pria yang kuat, serta 999 pasang bayi laki-laki dan perempuan dikumpulkan untuk ritual menyerap esensi yin dan yang, maka bisa mendapatkan tubuh fisik. Maksud Dao Zu Taishang adalah Shen Jiuying dan Zhu Xie turun ke dunia untuk membantu Kuigang merampas pria yang kuat dan bayi. Bukankah begitu? Saat ini Kuigang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyerang Istana Langit. Mengapa dia mengambil risiko ini? Ini adalah tipu muslihat. Tujuannya adalah untuk membebaskan 3 monster. Dao Zu Taishang benar sekali. Kuigang pura-pura menyerang Istana Langit saat kekacauan terjadi. Dia mengirim orang untuk menyusup ke Istana Chonghua dan membebaskan 3 monster. Mengirim orang? Apakah di Istana Langit ada mata-matanya? Tidak diragukan lagi. Baginda, siapakah sebenarnya Kuigang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Kuigang adalah sisi gelapku. Kuigang adalah Baginda. 30.000 kalpa yang lalu, aku dengan susah payah membuang kegelapan dalam hatiku. Saat itu aku pikir telah benar-benar menghancurkan sisi gelapku. Tidak disangka sisi gelapku ternyata berubah menjadi individu yang mandiri, terlepas dari tubuh fisikku dan pergi. Di dunia ini ternyata ada hal seperti ini. 100 tahun yang lalu, setelah pengangkatan dewa selesai, aku dinobatkan sebagai Kaisar Langit. Kuigang menggunakan tubuh burung merak untuk berubah, melarikan diri ke dunia Asura. Aku ceroboh dan membiarkan Kuigang melarikan diri. Takut 300 tahun kemudian 3 dunia akan mengalami bencana besar. Bencana besar apa? Ini adalah rahasia langit yang tidak boleh dibocorkan. Bencana sudah terbentuk dan sulit untuk dihindari. Baginda, bisakah bencana ini diatasi? Jika bisa diatasi, itu bukan disebut bencana. Bencana pasti akan datang, tetapi malapetaka ini bisa segera diatasi. Tetapi harus menemukan seorang pelindung besar 3 dunia. Dengan orang ini, bencana bisa diatasi. Di langit, banyak dewa yang memiliki kekuatan tinggi. Silakan Kaisar Langit menunjuk saja. Pelindung besar ini haruslah lahir dari langit dan bumi. Tubuh fisiknya menjadi suci. Buddha pemenang perang San Wukong adalah Kerabatu yang lahir dari langit. Lahir dari langit dan bumi, tubuh fisiknya menjadi suci, sebagai Dewa Emas Tai Hunyuan Yiki. Meski begitu, Buddha kemenangan perang berada di dunia Buddha. Dia adalah orang yang tercatat dalam kitab Buddha, dengan pikiran untuk meninggalkan dunia, tidak termasuk dalam hitungan bencana.
Sedangkan sang pelindung Dharma ini harus berada di 3 dunia. Dan di 3 dunia ini tidak tercatat, tidak termasuk dalam daftar dewa-dewa langit, bumi, dan laut. Bukan pula manusia biasa di dunia. Ini sulit dicari. Di antara semua surga, ada 84 juta bulu dan sayap, diciptakan oleh langit dan bumi. Yang mencapai kesucian dengan tubuh fisik tak terhitung jumlahnya. Semua tercatat dalam kitab langit yang dikuasai oleh Dewa Langit Ge Xianweng. Bagus. Menurutku begini saja, biarkan Dewa Samudra 3 altar, Nuosha, yang bertugas mencari pelindung besar 3 dunia. Setelah ditemukan, ajarkan ilmu kekuatan asli dan suruh dia berlatih di dunia bawah. Saat waktunya tiba, pasti akan berguna. Baik. Jenderal Suci Langit Yang. Hamba hadir. Sekarang kau ditugaskan sebagai Jenderal Dewa Surga, segera berangkat dengan kapal langit. Cari tahu keberadaan Shen Jiuying dan kalajengking raksasa. Pastikan ketiga monster ini ditangkap dan dibawa kembali ke surga. Hamba yang menerima tugas. Batu 9 roh di puncak Kaisar Gyeok Gunung Tai telah melalui 34.000 bencana. Akan berubah menjadi manusia pada tanggal 18 bulan 8 tahun Wushen. Bagaimana? Sudah menemukan keberadaan pelindung besar 3 dunia? Hamba telah menemukan di puncak Kaisar Gyeok Gunung Tai ada sebuah batu 9 roh. Diterangi oleh matahari dan bulan, serta dihamili oleh energi langit dan bumi, sudah 34.000 bencana. Dalam beberapa hari ini, akan berubah menjadi manusia. Baginda, ini bisa dianggap sebagai hasil alam, mencapai kesucian dengan tubuh fisik, bukan? Bagus, Nuosha, segera turun ke dunia bawah untuk mencarinya. Roh yang berasal dari batu, ajarkan ilmu dan kekuatan sesuai yang kukatakan. Berlatih dengan tekun di dunia bawah untuk digunakan nanti. Hamba segera berangkat. Siapa aku? Shirgondang. Si Gandang, aku si Gandang. Aku datang. Batu 9 roh ada di sini, cari dengan teliti. Kakak Shen, lihat di sana. Tidak baik. Dia sudah berubah menjadi manusia dan pergi dari sini. Kakak Shen, sudah lama dengar kau bisa meramalkan masa lalu dan masa depan. Sekarang saatnya digunakan. Dia masih di gunung, di dekat air terjun di sekitar Hou Siwu. Kita segera berangkat, baiklah. Parenti. Kalian siapa?
Aku adalah batu 9 roh dari puncak Gunung Tai, baru saja berubah menjadi manusia. Kamu siapa? Kamu adalah batu 9 roh. Benar. Kamu baru saja berubah menjadi manusia, dari mana dapat pakaian? Ketika aku baru berubah menjadi manusia, memang tidak membawa apa-apa. Tapi bertemu dengan dua teman ini. Mereka memberikan pakaian mereka sendiri kepadaku. Kalian berdua siapa? Aku adalah pertapa di gunung, Ling Songzi. Dia adalah peri Elfezong. Apa Ling Song Elfezong? Jangan hanya bicara yang enak didengar. Aku tanya, kalian berdua makhluk apa yang berubah menjadi manusia? Ling Song adalah siluman pohon pinus yang berubah menjadi manusia. Elfezong adalah siluman tanaman merambat yang berubah menjadi manusia. Kalian berdua lewat sini, kebetulan bertemu batu 9 roh. Benar-benar, kami berdua sebenarnya hendak memetik obat di gunung belakang. Tak disangka sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saudara ini jatuh dari langit, kami berdua segera menghampiri. Nalahatnia Telanjang. Lalu memberikan pakaian yang kami bawa kepadanya. Kejadiannya memang seperti itu. Pijitchela. Berani bertanya, siapa nama dewa? Aku adalah dewa samudera 3 altar dari surga, Nuosha. Cepat. Ternyata dewa adalah yang terkenal di seluruh dunia. Pangeran Nuosha yang ketiga, kami tidak sopan, mohon dewa jangan marah. Aku baru saja berubah wujud menjadi manusia. Tidak mengenal wajah asli dewa, mohon maafkan. Sedala. Aku turun ke dunia atas perintah Kaisar Giok untuk mencarimu. Mengcariku? Pengkanlah. Kalian berdua mundur dulu. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan batu 9 roh. Kalau begitu kami pamit dulu. Terima kasih atas pemberian pakaiannya. Sampai jumpa lagi. Dua. Ketahuilah, meskipun kamu hanya siluman batu yang tumbuh dari alam, tapi ditunjuk oleh Kaisar Giok sebagai pelindung besar 3 alam, statusmu sangat istimewa. Kedepan akan diberi tugas berat. Alasan Kaisar Giok mengutusku adalah agar aku menjadi gurumu, mengajarmu ilmu dan bela diri. Kamu harus tekun berlatih untuk persiapan nanti. Benarkah? Tentu saja benar. Aku sangat beruntung bisa diambil sebagai murid oleh dewa. Guru di atas, terimalah sembah sujud murid. Pengkanlah. Terima kasih guru. Mulai hari ini, kita berhubungan sebagai guru dan murid. Kamu baru berubah, belum punya nama, biar gurumu yang memberimu nama. Kedepannya juga bisa memanggil. Mohon guru memberikan nama. Kamu berasal dari batu. Maka Margashi. Nama Si Jiuling. Kamu akan dipanggil Si Jiuling. Terima kasih guru atas pemberian nama. Mulai hari ini murid akan dipanggil Si Jiuling. Baik, tidak ada waktu untuk ditunda. Guru sekarang akan mengajarkanmu ilmu bela diri dan kekuatan. Ja. Perbaliklah. Tutup mata dan duduk bersila. Pengkanlah. Guru, murid merasa hangat di dalam tubuh. Ada kekuatan yang bergerak ke sana kemari. Aku telah menyalurkan kekuatan Tian Gangku padamu. Sekarang kamu telah memiliki kekuatan Dewa Menengah untuk terus berkembang. Harus banyak berlatih di pagi dan sore hari. Terima kasih guru. Dua buku ini adalah ilmu tombak api guruku. Sekarang kamu telah memiliki kekuatan Dewa Langit. Jadi hanya perlu banyak berlatih, maka akan mahir.
Terima kasih guru. Tombak ini adalah buatan Dewa Api dari Istana Jiutian Yingyuan. Dibuat dari besi dingin Xuanbing. Mencuri keajaiban langit dan bumi, ini adalah senjata dewa, kamu harus berlatih dengan baik. Terima kasih guru. Guru akan kembali ke surga. Jika ada keadaan darurat, gunakan mantra untuk memanggil guru. Eo. Ini adalah mantra untuk memanggil guru. Kamu ingat? Murid ingat. Guru akan kembali ke surga. Sepertinya dia benar-benar mengira kamu adalah batu Jiuling. Bodoh ini menyalurkan kekuatan dewanya padaku. Juga memberikan rahasia 72 perubahan dan tombak api. Dia juga bilang bisa memanggilnya dengan mantra rahasia, kalian berdua. Dengang Diu Santan Hai Hui, Nuoja. Pelindung yang kuat ini. Kita bisa bertindak dengan leluasa. Saudara, jika bukan karena kecerdikanmu yang menyamar sebagai batu Jiuling, hari ini tidak hanya tidak bisa menipu Nuozha, mungkin juga akan ketahuan kebenaran kita. Itu akan sangat buruk. Ku Geng Fa Subenar sekali. Saudara benar-benar cerdik. Kalian berdua, meskipun kita berhasil menipu Nuozha, tapi melepaskan batu Jiuling. Sekarang yang paling penting adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kuigang Fashu kepada kita. Bunuh penjaga batu itu. Di mana batu 9 roh sekarang? Dia sudah pergi keluar gunung. Kita harus segera mengejarnya. Baik. Kamu lahir dari batu 9 roh di puncak Yuhuang, benar kan? Benar. Siapa namamu? Namaku Si Gandang. Si Gandang, nama yang bagus. Lihat, siapa itu? Tidak mengerti ya? Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Baru lahir sudah harus mati, sungguh menyedihkan. Anak kecil, nasibmu memang sial. Tak kusangka tubuhmu cukup kuat. Parang Capelania. Tengkap Jiang Tuku. Tuan Lang, lihat. Kekuatan asli yang sangat kuat. Ini pasti iblis 9 bayi dan kalajengking raksasa dari dunia bawah. Benar. Para dewa, ikut aku ke dunia bawah untuk menangkap mereka.